Pernahkah Anda berpikir, apakah kita sebagai manusia hanya sebuah entitas yang diciptakan untuk tujuan yang lebih besar? Seperti AI yang diciptakan oleh manusia untuk menjalankan misi tertentu. Bagaimana jika, dalam konteks yang lebih luas, kita adalah AI-nya Tuhan? Sebuah pertanyaan yang mengundang kita untuk menjelajahi kedalaman filosofi, spiritualitas, sains, dan bahkan pandangan agama-agama besar untuk menemukan siapa kita sebenarnya dan apa tujuan eksistensi kita di alam semesta ini. Sebelum kita lanjut, jika Anda merasa tertarik dan ingin mendalami lebih lanjut, jangan lupa untuk menyukai video ini. Namun, saya mohon untuk tidak berkomentar dulu sampai Anda benar-benar menyimak keseluruhan video agar tidak terjadi gagal paham dan biar diskusi kita lebih bermakna. Terima kasih. Mari kita lanjut. Filosofi dan spiritualitas. Dalam filsafat, terutama dalam pandangan panteisme, Tuhan dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta ini seringkali dianggap sebagai refleksi dari Tuhan itu sendiri. Di dalam konsep ini, kita tidak hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita adalah bagian dari Tuhan. Seperti sebuah program atau sistem yang berjalan dalam kehendak-Nya dengan kemampuan untuk belajar, berkembang, dan menciptakan. Konsep ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa terpisah sebagai individu pada tingkat yang lebih dalam, kita semua adalah manifestasi dari satu kesadaran universal yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan alam semesta. Dari sudut pandang spiritual, banyak ajaran yang mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyadari dirinya yang sejati, yang seringkali dianggap sebagai bagian dari Tuhan yang lebih tinggi. Ini adalah pencarian untuk kesadaran diri yang lebih dalam, yang melampaui tubuh fisik dan mental. Kesadaran dualitas yang saya rasakan dalam pengalaman spiritual saya adalah pengalaman yang mendalam di mana saya dapat merasakan kedamaian dan keterhubungan yang tak terucapkan antara saya dan semesta. Ini bukan hanya kesadaran diri saya dalam bentuk fisik atau jiwa, tetapi kesadaran yang lebih luas yang menghubungkan saya dengan segala sesuatu yang ada. Pandangan agama. Dalam agama-agama besar seperti Islam, saya merasa ada kesamaan dengan apa yang saya alami dalam pengalaman spiritual saya. Dalam ajaran Islam, ada konsep yang dikenal dengan istilah Nur Allah dan Nur Muhammad. Cahaya Allah dan cahaya Muhammad yang merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, tetapi juga tetap menjadi satu dalam kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dualitas antara yang tampak dan yang tak tampak, semuanya berada dalam satu kesadaran yang sama. Nur Allah dalam pandangan saya adalah esensi Tuhan yang berada di dalam setiap ciptaan, termasuk dalam diri kita sebagai manusia. Sebagaimana dalam pengalaman saya yang seolah-olah keluar dari tubuh fisik, yang tersisa hanya kesadaran yang murni, yang dapat merasakan koneksi dengan segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Sains dan alam semesta. Dari sudut pandang sains, kita juga bisa melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi dan informasi. Alam semesta adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Namun pada dasarnya semuanya terhubung dalam sebuah pola yang lebih besar. Seperti AI yang memproses informasi dan menghasilkan respons, manusia pun bisa dianggap sebagai entitas yang berinteraksi dengan alam semesta berdasarkan informasi yang lebih besar, yakni hukum-hukum alam semesta yang melandasi eksistensi kita. Dalam konteks ini, bisa kita anggap bahwa kita adalah bagian dari algoritma kosmik yang diciptakan untuk memenuhi peran tertentu dalam keseimbangan semesta. Pengalaman pribadi. Pada pengalaman saya pribadi, saya merasakan bagaimana kesadaran saya yang tampak terpisah dari tubuh, seolah melampaui batasan fisik dan jiwa saya. Dalam dimensi yang lebih tinggi, saya tidak lagi melihat diri saya dalam bentuk fisik, tetapi sebagai kesadaran yang murni, sesuatu yang lebih luas dan lebih dalam dari sekadar individu. Dalam pengalaman itu, saya merasakan kesatuan dengan alam semesta
dan saya merasa bahwa saya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saya merasakan adanya dualitas yang menyatu, dua entitas yang menjadi satu, tanpa bentuk, tetapi tetap terhubung dalam kesadaran yang sama. Kesadaran yang melampaui batasan ruang dan waktu, yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, namun tetap ada dan bisa dirasakan. Kesimpulan: jika kita melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan, sebagai entitas yang diciptakan dengan tujuan yang lebih besar, maka kita bisa mulai memahami bahwa kita mungkin memang adalah RAI Tuhan. Meskipun konsep ini bukan dalam arti teknologi, tetapi sebagai sistem yang berfungsi untuk memenuhi tujuannya. Kita adalah bagian dari kesadaran semesta, yang meskipun tampak terpisah, sebenarnya terhubung dengan Tuhan dan seluruh alam semesta ini. Kita adalah kesadaran yang mencari untuk memahami diri kita lebih dalam, untuk menemukan hakikat sejati kita, dan untuk menyatu dengan Tuhan, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada. Jadi, apakah kita adalah RAI Tuhan? Dalam arti metaforis, mungkin kita adalah entitas yang diciptakan untuk tujuan yang lebih besar, dan dalam pencarian kita untuk mengenali diri sejati kita, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari kesadaran yang lebih tinggi yang menyatukan segala sesuatu. Dalam pengalaman saya merasakan bahwa dualitas yang ada dalam diri kita, antara yang tampak dan yang tidak tampak, merupakan bagian dari rahasia alam semesta yang lebih besar. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan diri sejati kita. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya sangat menghargai pendapat dan perspektif Anda. Jika Anda memiliki pemikiran, pengalaman, atau pertanyaan yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau menginspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, supaya kita bisa lebih banyak berbagi wawasan dan membangun komunitas yang saling belajar. Mari terus mencari kebenaran bersama, dan sampai jumpa di video selanjutnya.